Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyelenggarakan Coffee Morning bersama insan pers yang ada di Maluku, guna membahas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku tahun 2023, bertempat di The View Ambon, pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Melki Lohi ini dihadiri oleh narasumber Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa, Ketua Tim Neraca BPS Provinsi Maluku Erhard Hatulesila, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jalal Masihwe. Untuk diketahui, kegiatan yang dilaksanakan ini guna menginformasikan bahwa berdasarkan data BPS pada triwulan 3 tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 5,69% year on year. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebijakan dari pemerintah daerah, maka tidak terlepas daripada peran Bapak Gubernur itu sendiri. Bapak Gubernur sebagai kepala daerah dan juga Bapak Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Lalu perannya sebagai apa? Sebagai kepala daerah dan juga pemerintah daerah, pemerintah pusat, maka ada instrumen utama yang digunakan untuk mempengaruhi pergerakan perekonomian di daerah ini. Apa instrumennya itu? Yaitu belanja-belanja pemerintah. Sebagai kepala daerah yang langsung sebagai Gubernur Provinsi Maluku, tentunya yang dikontrol langsung itu adalah APBD. APBD Provinsi Maluku yang jumlahnya sekitar 3 triliun pada tahun 2023. Lalu dia sebagai wakil pemerintah pusat dan yang lain-lain, itu adalah dia juga bertanggung jawab, kami bertanggung jawab untuk juga mengevaluasi, mengontrol, mengarahkan APBD kabupaten kota yang gunanya yang besarnya sekitar 10,9 triliun. Jadi kalau itu dijumlah-jumlah 10,9 triliun. Kemudian dia juga untuk mengarahkan dan juga mengkoordinasikan juga dana-dana dari unit-unit pemerintah pusat yang ada di daerah, yang kira-kira jumlahnya itu sekitar 21 triliun. Nah, dan lain-lain juga ada biaya-biaya lembaga-lembaga non-government. Ada juga misalnya kayak CSR, ada juga kerjasama-kerjasama kita yang sekarang misalnya dengan Australia, dengan 3 kementerian, kemudian kerjasama kita juga dengan tadi Australia, lalu kemudian juga dengan New Zealand Aid. Kemudian sekarang ini sementara prosesnya dengan British, dengan Inggris, dan dengan Australia juga dari sisi Technopark dan lain-lain. Nah, itulah yang instrumen yang digunakan untuk mengarahkan perekonomian ini. Lalu arahnya kemana dari semua ini? Yang pertama, yaitu kepada kita menjaga stabilitas daripada konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat ini pembentuknya untuk PDRB, jadi kalau pertumbuhan ekonomi ini kan dari perkembangan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Jika aktivitas ekonomi berkembang, outputnya berkembang, PDRB-nya berkembang, maka ekonomi itu bertumbuh. Nah, apa pembentuk yang paling kuat daripada PDRB itu sendiri? Itu adalah konsumsi pemerintah, yang perannya itu sekitar 72%. Nah, apa maksudnya? Jadi seluruh apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita harus pastikan gaji-gaji itu lancar, belanja-belanja operasionalnya lancar, sehingga apa? Itu merupakan sisi permintaan dari semua itu. Itulah yang kemudian muncullah proyek-proyek jalan, jembatan, dan kemudian juga dia meminta perdagangan-perdagangan yang ada, hasil-hasil produk pertanian, dan juga berbagai sektor ekonomi yang ada itu diminta oleh konsumsi itu yang membentuknya sekitar 72% itu. Jadi operasional daripada seluruh apa yang ada di Maluku dan kemudian belanja itu harus dijaga secara stabil. Sehingga kalau misalnya kita bicara, oh iya, penyerapan anggaran harus sekian, selalu dipantau 3 bulan sekali, dan kemudian itu dilakukan, dan belanja itu harus berjalan koordinasi melalui tim PPED namanya dengan seluruh tim pemerintah pusat yang tim percepatan pembangunan ekonomi daerah, dan kemudian koordinasi dengan tim kabupaten kota melalui evaluasi kita di badan BPKAD dan juga pemerintah dalam perancangan di Bapeda. Nah, itu bertujuan untuk mengkoordinasikan itu semua berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, bagaimana supaya permintaan ini stabil sehingga dia bisa meminta seluruh produk-produk di seluruh Maluku ini dengan baik. Kita harus menjaga supaya inflasi itu stabil. Jangan tergerus
sehingga konsumsi itu, nilai uang kita itu tidak turun, dan sehingga yang diminta itu tetap stabil. Oleh karena itu ada banyak tim-tim inflasi yang kita bentuk, dan kemudian oleh pemerintah gubernur yang nanti diceritakan juga oleh TPGPP dan lain-lain. Kemudian kita arahkan kemana lagi? Yaitu kepada investasi. Investasi ini apa? Pertama, misalnya kita baru saja kita lihat di yang PTSP baru dapat juara sebagai salah satu pelayanan investasi yang terbaik di Indonesia. Dan kemudian hal yang tidak secara langsung yaitu menjaga keamanan. Tahukah Maluku starting pointnya itu adalah urutan 3, bukan ampa, Bung. Pertama dulu ya, untuk masyarakat Maluku ini. Kemudian, jadi di saat seluruh kemiskinan itu turun di seluruh Indonesia, kalau misalnya kita lebih cepat daripada Indonesia itu, maka kita akan overlap. Maka itu menjadi kita sekarang lebih cepat daripada 20 tahun terakhir, lebih cepat daripada nasional. Makanya kita naik menjadi 4. Jadi di saat seluruh kemiskinan di lain turun, tapi kita Maluku itu lebih cepat. Nah sekarang, ini kita bicara data ya. Lalu pada pemerintahan ini, coba lihat jarak kita dengan urutan kelima. Makin menjauhkah atau makin mendekat? Kalau makin menjauh, itu berarti katong lambat dari Indonesia. Tapi kalau katong makin mendekat, itu berarti kita punya percepatan jauh lebih tinggi daripada Indonesia secara umum. Dan yang terjadi sekarang, kita semakin mendekat. Tadi sudah overlap dari 3 ke 4, sekarang kita sudah mendekati lagi dengan yang urutan kelima. Urutan kelima ini baku ganti antara Gorontalo dan Aceh. Jadi baca data statistik. Jadi kalau bicara data, katong harus tepuk tangan untuk Maluku di saat ini. Keberhasilan 20 tahun kita berhasil overlap, dan keberhasilan terakhir kita makin mendekati dan lebih cepat daripada penurunan kemiskinan di Indonesia. Itu harus kita hitung dan kita lihat dari sisi data itu. Lalu yang kedua, bagaimana dengan dana-dana DAK? Itu dalam proses perencanaan setiap kali terbuka, dia punya tahapan-tahapan itu terbuka, dan bisa misalnya konsultasi publik, kemudian musrenbang dan lain-lain, itu adalah semua itu bisa dilihat. Itu adalah konsolidasi. Jadi mulai misalnya Desember ini kita sudah bicara dana DAK 2025, bukan lagi 2024. Dan itu rapat berulang-ulang dengan Bappenas, dengan kementerian lembaga. Makanya ketua TGBP ini kadang-kadang cari beta setengah mati lagi. Karena itu hanya membuat yang dana yang saya bilang 20,1 triliun dari nasional, 10,1 di APBD kabupaten kota, kemudian 3 triliun yang ada di pemerintah daerah, itu menyatu makin mendekati dengan pikiran nasional, dan kemudian ada di sini. Dan ujung-ujungnya yang timbul di masyarakat itu adalah pada saat konsultasi publik. Kemudian yang kedua adalah pada saat musrenbang dan seterusnya. Dan itu kita terbuka dengan hal-hal tersebut sampai pada APBD dengan apa yang diketok bersama DPRD di akhir itu pun kita lihat kan ada rapat tertutup, ada rapat terbuka. Itu bukan lagi nama pemerintah daerah secara birokrasi saja, tapi juga dengan partai politik yang juga mereka silakan berkomunikasi juga dengan berbagai semua yang ada. Nah, kalau masalah DAK itu dan segala macam yang tadi kita menjelaskan, ini beta kira sampai besok malam ini saya ada itu. Tapi yang tadi saya katakan bahwa di mana prioritasnya, seperti perikanan, kemudian perikanan, perkebunan, pariwisata, dan yang kita sebutkan tadi, yang prioritas-prioritas yang saya sebutkan, itulah yang dikerjakan setiap kali, setiap saat. Jadi bagaimana dia bersinergi dengan hal-hal itu, menyusun prioritas pembangunan, kemudian yang muncul di permukaan yang tadi saya bilang bisa terbuka dilihat, itu bisa saja dilihat oleh wartawan pada saat konsul. Contoh, kemana 20 tahun akan datang, ini kita sudah di muka mata nih, konsultasi publik. Jangan kemana-mana, nanti lihat. Kita rencana sekitar bulan Januari awal, begitu pedoman umum keluar dari Permendagri, itu dengan seluruh masyarakat, mau senator kah, mau seluruh anggota DPR ke, atau seluruh masyarakat,
ataukah diaspora Maluku di seluruh dunia itu bisa ikuti hal-hal tersebut. Jadi jangan bilang bahwa itu tidak dilibatkan. Semua silakan. Yang tadi ke depan seperti apa? Apakah kita membentuk hilirisasi yang tadi dibilang itu? Oh, yang tadi itu sangat jelas di dalam rencana pembangunan kita, jangka panjang maupun jangka menengah ke depan. Silakan misalnya itu dikatakan selama yang sebelum ini. Jadi silakan, dan seluruh kontribusi itu silakan dimasukkan dari mana saja, dan itu dibuat dalam kontak-kontak kita secara pribadi pun kita lakukan. Lalu kemudian kalau saya begini, di tengah situasi politik seperti ini yang selalu dinamis, penuh dengan demokratisasi, di awal gempa yang luar biasa pada saat pemerintahan ini, tidak ada gempa susulan yang hampir 1 tahun di akan seluruh dunia ini, di seluruh Maluku ini, di tengah COVID yang bertahun-tahun kita lewati. Kemudian sekarang kelihatan tenang-tenang, tapi dunia ini bergejolak di tengah global yang luar biasa. Dia membutuhkan harga-harga di tingkat global yang kemudian kita lihat inflasi, makanya di kemiskinan di Indonesia pada bulan September tahun lalu agak naik, kemudian agak turun sedikit. Itu dia tidak kelihatan, tapi sementara terganggu di seluruh dunia ini. Mari kita syukuri di saat ini bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku naik, kemiskinan turun, freedom to choose, kebebasan memilih daripada masyarakat Maluku yang digambarkan oleh indeks pembangunan manusia naik 70,22, itu kategori tinggi yang sebelumnya jauh di bawah itu. Ini semua mari kita syukuri, sehingga di tengah berbagai situasi perdebatan kritis yang ada, jangan sampai masyarakat Maluku hanya tertuju kepada hal-hal yang membuat semangat mereka jatuh, tapi dalam lihat data, lihat kenyataan, kita sementara berkembang, makin hari makin maju, dan itu adalah kerjasama kita semua, seluruh komponen masyarakat yang wajib kita syukuri. Kalau hari ini kita bisa berbuat hal yang baik, 20 tahun lalu kita membuat hal-hal karya yang indah, maka ke depan juga masyarakat Maluku pasti akan bisa membuat itu. Terima kasih. Kalau capaian pertumbuhan ekonomi kita untuk triwulan 3 2023 ini sebesar 5,69, ya. 5,69 itu seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Anton tadi, bahwa memang dia di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Jadi itu adalah kinerja kita, ya, kinerja pembangunan dari pemerintah daerah. Tapi kalau secara kituki atau pertumbuhan triwulan per triwulan, ternyata kita sebesar 0,03. Jadi pergerakan triwulan 3 di 2023 ini dari triwulan 2 2023 itu naik sebesar 0,03%, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita melihat dia punya tren. Kalau tren pertumbuhan ekonomi itu pasti kita bisa membaca kondisi perekonomian Provinsi Maluku, ya. Kalau tadi Pak Anton sudah juga menjelaskan tentang bahwa dari sisi pemerintahan itu juga salah satu sektor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Baik. Saya mulai dengan pertumbuhan ekonomi kituki saya, ya Bapak Ibu. Kita lihat di triwulan 3, karena kita sekarang sudah ada di triwulan 4 sekarang, ya, tapi triwulan 3 itu kita sudah hitung. Jadi saya melihat triwulan 3, ya. Kalau triwulan 3 mulai dari 2017 Bapak Ibu, sebelum Covid dan Covid, setelah itu sesudah Covid, itu pasti ada perbedaan, ya. Kalau triwulan 3 2017 itu 1,96, kemudian 2018 itu 2,79, kemudian 2013 itu 2,12, lalu 2019, ya, 2020 itu sudah mulai berdampak 0,53, lalu kemudian 2021 itu 0,13, dan kemudian 2022 itu 1,335, sedangkan 2023 itu triwulan 2-nya itu sebesar 5,20, ya. Itu triwulan 2 hasil daripada penghitungan PDRB triwulan 3 selama
dari 17 sampai 2023. Nah, kita nanti akan menghitung PDRB triwulan 4 2023 ya. Nah, saya akan memberikan gambaran juga pencapaian perekonomian triwulan 4 dari 2017 bagi kita semua, bahwa ternyata 2017 itu pertumbuhan ekonomi kita untuk triwulan 4 itu sebesar 2,61. Sedangkan 2018 itu 2,63. Kemudian 2019 itu 2,10 atau 2,10. Nah, di 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu 1,24. Sudah mulai menurun. 2021 untuk triwulan 4 itu 2,42. Lalu triwulan 4 2022 itu sebesar 2,06. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tren ini bahwa ternyata dia berada di pertumbuhannya seakan-akan ada pada posisi 2, itu artinya bahwa kita tidak bergerak ya. Artinya sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anton bahwa memang pertumbuhan ekonomi itu juga digerakkan oleh pemerintahan. Kalau kita menghitung PDRB, biasanya ada 3 komponen besar atau lapangan usaha yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertama itu pertanian 23, kemudian pemerintahan itu 22, sekian, lalu kemudian yang berikut lagi perdagangan itu 13, itu berarti bahwa ternyata perekonomian kita itu digerakkan oleh 3 komponen besar itu atau 3 lapangan usaha yang terus menggerakkan. Jadi kalau misalnya kita sudah berada di triwulan 3, tapi kalau Bapak Ibu kalau triwulan 1 biasanya pasti akan menurun karena dia berdampak dari pergerakan yang dilakukan akibat dari pengaruh tadi disampaikan oleh Pak Anton itu kita punya realisasi anggaran yaitu sangat berdampak. Tadi sudah dijelaskan anggaran-anggaran itu dicurahkan untuk misalnya pembangunan jembatan, jalan dan sebagainya. Nah, itu sangat mendukung untuk pergerakan perekonomian. Ya, kita lihat pertumbuhan tahunan perbandingan antara tahun sebelumnya dengan tahun 2023. Nah, itu juga kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata pertumbuhan ekonomi Maluku ini pada saat sebelum Covid dan Covid, lalu setelah Covid itu juga punya pertumbuhan yang bervariasi. Kalau 2017 misalnya itu triwulan 4 itu 5,11, besar kan Bapak Ibu. Nah, tapi di triwulan 4 2020 itu kita turun minus 3,42 karena memang Covid melanda dan berdampak. Orang-orang semua dirumahkan, pegawai swasta juga ada yang dirumahkan. Itu pasti berdampak terhadap perekonomian. Nah, karena itu di 2020 itu dia anjlok sebesar minus 3,42, ya kan? Nah, dan kemudian nanti dia mulai bergerak naik lagi sampai dengan tahun 2022 itu pada triwulan 4 itu untuk antara Y on Y atau perbandingan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang itu sebesar 5,73%. Nah, itu berarti bahwa Bapak Ibu sekalian dari gambaran itu bahwa ternyata kondisi perekonomian itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di masyarakat ya. Di samping tadi sudah dijelaskan daya serap anggaran dari pemerintah daerah dan juga pertanian. Kalau pertanian kita itu juga berdampak karena memang dari jumlah penduduk yang 1,8 ini masih besar ada di pertanian. Jadi apapun terjadi pertanian pasti akan berdampak terhadap perekonomian kita. Kemudian yang kedua tadi seperti yang sudah dijelaskan pemerintahan dan yang ketiga itu perdagangan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Y on Y untuk triwulan 4 sebelum COVID-19 itu dia rata-ratanya itu 5,97 ya, 5,97% rata-rata ya. Sedangkan pada setelah atau dalam kondisi
rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Wayonmai pada triwulan 4 setelah pandemi COVID-19 itu dia 2,55. Itu berarti mengalami penurunan. Ya. Dan kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Wayonmai pada triwulan 4 5 tahun terakhir itu kita berada pada posisi 3,73%. 3,73%. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari gambaran ini maka ternyata pertumbuhan ekonomi itu tetap digerakkan oleh sektor-sektor, dan sektor-sektor itu kalau tidak bergerak itu berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bergerak. Nah, BPS Provinsi Maluku bertanggung jawab untuk menghitung PDRB, dan kita memang tidak hitung berdasarkan misalnya nalar kita tidak. Kita harus memperoleh data-data yang memang senantiasa kita kumpul dari OPD-OPD, dari perusahaan-perusahaan itu. Ya, kalau tadi Pak Anton menyatakan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan pergerakan perekonomian terjadi, nah itu kalau di BPS kita harus memperoleh datanya. Dengan demikian kalau kita tidak memperoleh datanya, itu akan berdampak terhadap PDRB kita. Karena kita akan menghitung sesuai dengan mekanisme penghitungan yang telah diturunkan dengan pakai data-data dan model-model statistik, dan itu juga akan berdampak karena walaupun nanti di tahun atau di triwulan-triwulan berikut itu ada bisa kita merubah angka-angka kita kalau data-data itu sudah ada. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi BPS Provinsi Maluku sangat memohon perhatian Bapak Ibu OPD, dan juga kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan ya, untuk menyiapkan data-data, karena data-data itu yang sangat mendukung. Kemarin di triwulan 3 2023 Bapak Ibu sekalian, kita memperoleh data baru dari PT Tembagaraya Batu Tua, ya, PT Tembagaraya Batu Tua. Dan itu dia memberikan dampak besar terhadap pergerakan perekonomian triwulan 3 di tahun 2023. Inflasi yang ada di Provinsi Maluku alhamdulillah sampai dengan Oktober tahun 2023 itu dari sisi pertumbuhannya itu membaik, karena itu ditunjang dari berbagai konsumsi atau pertumbuhan ekonomi yang direalkan atau direalisasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ada belanja masyarakat atau konsumsi, kemudian juga dari pembentukan modal tetap domestik bruto yang ada di sisi permintaan dan lapangan usaha. Jadi itu teman-teman garis besarnya. Namun kita lihat bahwa inflasi ini menjadi suatu hal yang tidak bisa istilahnya kita harus sinergi dengan berbagai sektor dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha sendiri, karena kalau inflasi itu akan naik terutama pada Desember dan hari raya atau Nataru, kemudian juga dari sisi perbankan kami juga akan menjaga stabilitas ekonominya di sisi ini kan kita ada di bagian demokrasi ya, jadi kita menjaga kedua-duanya itu sehingga dari sisi ketersediaan uang, kemudian dari sisi perekonomian inflasi itu bisa terrealisasi secara bersama-sama. Kemudian untuk inflasi ini juga nanti kita arahkan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa harga-harga pasar atau harga-harga barang di pasar itu, kalau dari kami itu akan melihat dari sisi ketersediaan uang. Jadi kalau harga-harga di pasar itu semakin naik, itu inflasinya, ini nanti ada kebijakan dari tim pengendalian inflasi daerah sehingga kita bersama-sama bisa menjaga
ketersediaan harga nilai barang di pasar, kemudian juga ada ketersediaan uang rupiah di masing-masing di daerah. Jadi teman-teman, kami dari Bank Indonesia itu kemarin sudah melakukan berbagai survei di 2 kota, yaitu Kota Ambon dan Kota Tual. Kemudian kami juga punya depot kas atau disebut kas titipan untuk 4 daerah, termasuk juga Fak-Fak yang nanti karena secara geografis. Namun untuk yang 3 daerah yaitu Ambon, Namlea, kemudian Tual dan Saumlaki, itu kami dalam bulan Desember kemarin sudah melakukan berbagai diskusi tentang perkembangan ekonomi dan ketersediaan uang di sana. Dan alhamdulillah dari berbagai diskusi yang sudah disampaikan di sana, kami juga menitipkan kepada beberapa pimpinan cabang maupun pemerintah daerah di sana, sehingga mari bersama-sama kita melihat inflasi itu sebagai suatu hal yang sangat penting bagi kita, terutama yang dari sisi pemerintah daerahnya, karena masyarakat ini kan kadang-kadang dia tidak terlalu paham apa itu inflasi, mau harga berapapun dia beli, terutama pada posisi Nataru dan nanti pesta demokrasi. Teman-teman sekalian, dari Bank Indonesia itu kita punya 4 program, terutama dalam ketersediaan inflasi atau program tim pengendalian inflasi, yaitu 1, keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan barang, kemudian kelancaran distribusi, dan komunikasi atau sinergi dengan pengusaha maupun pemilik kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah. Kemudian kita juga punya program dengan pemerintah daerah, sinergi untuk semua pemerintah daerah, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, itu alhamdulillah beliau ini sangat berperan aktif, terutama dengan beberapa sinergi dengan beberapa instansi OPD, Dinas Perdagangan, Pertanian, Bank Indonesia maupun dengan teman-teman di Biro Perekonomian, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan terakhir ini hampir semua stok barang dan hampir semua barang-barang bahan pangan, baik itu bahan pangan utama maupun bahan pangan yang sifatnya penunjang, itu bisa dikendalikan secara baik dari sisi ketersediaan sumber barangnya, pasokannya, maupun dari sisi harganya. Sehingga mungkin teman-teman sendiri, kalau para wartawan ini kan suka melihat bahwa tiba-tiba harga itu naik, tiba-tiba harga itu turun. Nah, itu ada fungsi-fungsi pengendalian operasi inflasi yang inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang lain lagi adalah mungkin kita melihat adanya, sebentar saya lihat nyontek dulu supaya tidak salah ngomong. Ya, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya dia menunjang atau mendorong pertumbuhan itu, pertumbuhan ekonomi secara besar, yaitu semakin baiknya pengembangan UMKM baik itu khususnya di Provinsi Maluku, terutama di daerah Ambon, daerah Ambon, kemudian di Tual. Ini yang sudah kita lihat punya dampak yang sangat besar. Kalaupun misalnya ada juga di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, yaitu pengembangan pariwisata khususnya untuk produk tenun dan sebagainya. Nah, itu cukup bagus, cukup baik dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah atau pengembangan masyarakatnya. Kemudian ada juga sudah istilahnya untuk pengembangan infrastruktur kita sudah mulai terasa sangat baik ya, walaupun dalam kondisi tertentu, misalnya kita lihat bahwa dewasa ini harga tiket masih menjadi salah satu kendala, kemudian ketersediaan kapal dan
sarana distribusi itu juga masih perlu kita tingkatkan, mungkin jumlah dan proses produksinya, sehingga proses transportasinya, sehingga komunikasi antar berbagai desa atau berbagai daerah dalam rangka untuk distribusi pangan ini akan semakin lancar. Capital inflow, begitu besaran inflasi yang kita harus tarik, itulah yang bisa menimbulkan menggeliatnya ekonomi di Provinsi Maluku, yang tentu dengan tantangan juga yang dahsyat, Pak. Kata Bapak Gubernur, tantangan yang paling utama adalah soal konektivitas. Ini masuk juga dalam frame program prioritas. Maluku, kita belum punya data yang lengkap, Pak. Tapi saya memperkirakan, Pak, beban biaya logistik Maluku terhadap pembentukan PDRB itu tidak kurang dari 40%, Pak. Anda bisa bayangkan, sekelas Indonesia aja, Pak, data dari World Bank, dari Logistic Performance Index, Bapak bisa searching di Google, itu 24,5% terhadap GDP, Pak. Jadi kalau GDP Indonesia di triwulan ketiga itu 5.337 triliun, akumulasi 20.000 triliun, itu kosnya segede itu, Pak. Bagaimana dengan Maluku, Pak? Maka cara yang harus kita lakukan di pemerintah Provinsi Maluku tidak ada kata lain, bagaimana menarik investasi yang harus masuk. Dan ini adalah bagian dari tugas-tugas yang diberikan kepada kami selaku tim untuk melakukan akselerasi. Bagaimana memfasilitasi ini, bagaimana melakukan komunikasi ini, teman-teman semua. Tentu government to government, business to business. Tugas kita adalah bagaimana mendatangkan mereka, memberikan trust, membangun kepercayaan. Kata Bapak Gubernur, kalau begitu investasi, bukakan karpet yang merah. Welcome. Nggak usah ada tatanan birokrasi yang mempersulit investasi, karena dengan itu kita bisa tumbuh di atas 5%. Maka salah satu yang harus diperbaiki di sini adalah pelayanan-pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat. Ambil contoh, kita udah melakukan kerjasama dengan Badan Standarisasi, bagaimana memfasilitasi pelayanan publik, bagaimana OPD yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Ambil contoh di PTSP, hari ini sudah memiliki 3 standar Indonesia, Pak, ISO, Pak. Sudah memiliki ISO 9001, 37001 itu anti suap, suatu ISO yang diterapkan berdasarkan KPI, Pak, dan itu dilegitimasi secara nasional. Alhamdulillah, Pak Gubernur kemarin mendapat penghargaan dari Kementerian Investasi lewat Wapres sebagai daerah atau provinsi dengan inovasi investasi yang cukup baik untuk di Provinsi Maluku. Itu karena apa? Pelayanan dengan OSS, online single submission, dengan mobile mengenai OSS ini, itu memberikan pelayanan. Sehingga ini harus bergerak dengan cepat, Pak. Yang ketiga, Bapak teman-teman semua, sumber ini juga adalah sumber UMKM, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa belanja konsumsi itu menghela pertumbuhan ekonomi hampir 70%, Pak. Maka belanja konsumsi masyarakat adalah penghela utama, Pak. Begitu banyak kita harus jalankan, Pak. Anda bisa bayangkan ada UMKM, saya nggak tahu berapa angka pasti yang ada di BPS mengenai loan to deposito ratio-nya. Bagaimana intermediasi perbankan dalam memberikan kredit kepada UMKM, ya. Apalagi dengan skema baru dari Bapak Presiden, sekarang di bawah 100 juta itu nggak perlu ada lagi. Kita memperkuat bagaimana percepatan KUR, ya, kredit usaha rakyat, untuk melakukan intermediasi di bawah supaya seluruh pergerakan ekonomi ini bisa jalan. Karena kita punya 11 kabupaten kota, Pak, dengan resources yang beda-beda, Pak. Tadi juga udah disampaikan bahwa industri pengolahan juga menjadi salah satu penyumbang atau pertumbuhan ekonomi di Maluku. Sekarang Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, dan ini juga disampaikan ke Pak Gubernur, bagaimana kita memikirkan soal hilirisasi industri the next ke depan. Karena dengan industri lah multiplier effect, nilai tambah dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi ini menjadi sangat penting. Kita nggak bisa berdagang dengan primer lagi, menjual bahan mentah, nggak bisa. Kita harus masuk, kalau nggak end product, ya setengah yang bisa kita lakukan. Untuk itu mungkin ke depan atas izin komunikasi kami dengan Kepala Bapeda, kita perlu pikirkan sama-sama teman-teman semua, bagaimana kita membangun satu industri, satu kabupaten kota, Pak. Bagaimana kita mendesain
hilirisasi industri, satu kota dan kabupaten, satu industri unggulan. Sebagai pionir di daerah itu, industri yang berbasis kepada kompetensi inti daerah di masing-masing kabupaten. Tetapi yang harus sangat penting adalah kita memikirkan juga bagaimana market, Pak. Karena sasaran awal kita adalah soal market. Kita bicara ekonomi, kita bicara tentang pasar. Yang berikutnya teman-teman semua yang sama saya hormati, yang tidak kalah penting disampaikan oleh Kepala Dinas Infocom soal ekspor, Pak. Hari ini salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana balance of trade. Ekspor harus lebih besar daripada impor. Segala struktur yang ada di Provinsi Maluku, yang kalian teman-teman media semua tahu bahwa Ambon, Provinsi Maluku ekspornya sebelumnya Ambon, Porto, International Port China itu 40 hari, Pak. Nggak mungkin kita bicara tentang indeks daya saing, Pak. Biaya logistik yang tinggi, kita juga double handling, dan yang lebih satu lagi, Pak Kadis, adalah pencatatan ekonomi atau PEB, pemberitahuan ekspor barang dan pemanfaatan sertifikat of origin, apalagi kita masuk pada tatanan kerjasama bilateral yang diskemakan oleh Bapak Presiden mengenai Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia dan Australia kita bisa buka dengan zero tariff barrier. Maka kita melakukan apa? Integrasi port system, trade system, dan agribusiness system. Ini harus jalan secara paralel. Maka kita mencoba untuk meluncing direct export, untuk mempendek dengan tidak melakukan double handling. Anda bisa bayangkan aja, dari sini harus ke Manokwari, Fak-Fak, masuk Surabaya, di stuffing, Pak. Menuju Jakarta bongkar kontainer, Pak. Padahal itu sumber pertumbuhan. Kata Kepala BPS, kata Bapak Presiden dan Pak Gubernur, investasi dan ekspor menjadi penghela utama pertumbuhan. Maka dalam waktu dekat teman-teman media semua yang saya hormati, kita akan mencoba lagi. Kemarin kita udah menjajaki kerjasama, akan cari dari luar, baik kerjasama kita dengan pemerintah provinsi, pemerintah di tingkat nasional, dan yang tidak kalah penting adalah kita akan mengupayakan bagaimana direct flight export. Ambon to Narita Port, Jepang. Hari ini ikan kita dikirim, teman-teman semua media, itu menggunakan passenger, penerbangan yang non kargo, Garuda, Lion, Batik, dan itu pencatatan ekonomi terjadi di sana. Makanya ekspor kita hanya dari potensi tidak terlalu besar, karena diperdagangkan keluar. Kita coba memotong kayak ini dengan arahan Bapak Gubernur. Kita harus direct port to port, bandara dari sini dengan menggunakan penerbangan kargo, Pak. Dengan jenis NG 800, dan ini kita akan terus mengupayakan kerja-kerja ini. Tentu tidak sendiri, Pak. Kita butuh networking, kita butuh jaringan, dan yang paling penting adalah kerja-kerja kita dengan semua pelaku usaha. Disitulah mereka akan bersumber. Pemerintah tugas pemerintah hanya memberikan fasilitasi, hanya memberikan asistensi, memberikan kebijakan, men-spling APBD kita. Tetapi sumber utama pertumbuhan itu adalah investasi dan ekspor, dan yang tidak kalah penting adalah usaha kecil menengah. Saya kira itu. Kita masuk ke tahun 2020, Pak, dan 2021. Apa yang terjadi di situ? Adakah di dunia ini yang ekonominya tumbuh positif? Nggak ada, Pak. Yang paling gila itu di luar negeri, bahkan di provinsi-provinsi yang menggantungkan kehidupannya dari tourism. Ambil contoh Bali, Pak. Itu dahsyat, Pak. Jadi efektif. Mulai kita melakukan semua rasionalisasi masuk ke COVID, Pak. Setelah kita periksa angka, kita mulai start di akhir 2021-22 dan masuk di 2023. Itu yang baru kita all out kan, Pak. Tapi itu semua fakta, Pak. Tetap kita menerima data ini, Pak. Tapi kalau kita lihat dari 17, sekian menuju kepada tahun 2023, posisi Maret yang Bapak sebut tadi 16,34%, atau ada kenaikan sekitar 4.000 lebih, maka kita dengan program 1 OPD, 1 desa binaan, itu kita akan dengan kabupaten, dan benar kata Bapak, private sektor dan perbankan harus terlibat bersama-sama, karena kemiskinan adalah salah satu KPI utama, Pak, dari Bapak Presiden untuk menuntaskan ini. Jadi kerja-kerja ini harus melibatkan semua sektor, Pak, tentu dengan kebijakan juga. Karena itu kehidupannya untuk mengangkat derajat orang miskin yang diterapkan garis kemiskinan 684.000. Itu sumbernya 73% adalah makanan. Itu, Bapak, ya. Jadi kita mengalami penurunan. Ya.
Saya persilakan Pak Ega, ini dari pusat studi yang berhubungan dengan kemiskinan dan beberapa program yang kita sudah lakukan di tim gubernur. Saya nggak sebutkan honor, udah disebutkan oleh Kak Bapeda. Kita nggak cari-cari honor, Pak. Kita bekerja totalitas. Silakan Pak Ega. Semuanya harus berbasis data dan bukti, bukan kemudian kita cuap-cuap begitu saja. Yang pertama saya mau menyampaikan dulu, kemiskinan itu ada 3. 1, kemiskinan yang berada pada rata-rata pengeluaran. Yang kedua, kemiskinan yang berada pada di bawah rata-rata setengah dari pengeluaran yang dikatakan sebagai 11-12%. Dan itu yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim. Nah, ketumpung kemiskinan rata-rata biasa, dia berada pada posisi yang keempat seperti yang dinyatakan oleh Pak Kepala Bapeda tadi. Dan tepuk tangan hari ini buat kita semua, ya, tepuk tangan bagi kita semua hari ini, bahwa kemiskinan ekstrim kita sudah berada pada posisi 5 terbawah. Kita hanya berbeda 1 poin dengan Bengkulu 3,62%, sementara Bengkulu 3,61%. Kita selip Gorontalo 0,66%. Jadi sebetulnya laju penurunan kita tuh sudah sangat tajam. Nah sekarang kondisi ini harus dipelihara. Itu 1. Yang kedua, ketimpangan antar daerah hari ini kita punya sangat bagus dan sangat bagus. Kenapa? Kita berada pada 10 tahun terakhir berada pada 0,38 sampai 3,2. Sekarang kita berada pada 3,26. Sekarang kita berada pada 2,36. Artinya bahwa pendapatan antara daerah di Maluku, antara kabupaten kota itu sudah kecil. Artinya bahwa apa? Kemiskinan ekstrim ternyata kita sudah berada pada posisi 5. Dan itu data yang berbicara. Yang ketiga saya mau menyampaikan, tadi menyampaikan bahwa para wisata kita tidak memberi kontribusi, dan saya ingin menyampaikan juga bahwa para wisata kita sekarang dalam kondisi yang sesungguhnya, dan saya baru menyelesaikan dari pusat studi Unpati dengan kerjasama dengan Pemda telah menyelesaikan konsep yang namanya kawasan strategi pengembangan pariwisata Kepulauan Banda. Baru di store dalam minggu kemarin, dan kita dapatkan data peningkatan pariwisata kita sekarang laju pertumbuhan itu 38,49%, paling tinggi dari seluruh tahun-tahun sebelumnya. Ini data, Pak. Lalu kemudian kita sekarang ini berada pada kondisi kalau sampai di 2009 kita punya kontribusi pariwisata di dalam belanja satu pariwisata per orang itu 1,3 triliun dari 201 pengunjung yang sekarang 200.000 pariwisata yang berkunjung di Maluku. Diperkirakan pada tahun 2036 kalau ini konsisten kita menjaga semua yang tadi Bapak bilang keamanan harus kita jaga, pendapatan kita bisa mencapai 11,82 triliun dari pariwisata. Itu akan ada pariwisata yang masuk itu 1,97 juta per tahun. Nah sekarang kita tinggal pertahankan. Kondisi ini harus dipelihara dengan baik. Dan ini data yang real. Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan tadi yang seperti dikatakan oleh ada orang miskin yang belum tersentuh. Kita harus perbaikan data. Inklusivitas kita harus kita tonjolkan di situ. Ada keberpihakan untuk mereka-mereka itu. Dan ini perlu kita tambahkan. Memang itu ada hal-hal yang perlu kita lihat lebih tajam lagi. Saya kira soal RBS kita sudah jalan, dan hari ini kita sudah tambahkan 45 desa baru dengan fasilitator yang didukung oleh Bapeda untuk melatih 45 fasilitator. Tahun 2 tahun sebelumnya kita 99 fasilitator. Jadi kita sudah berada pada 230 desa sekarang fasilitator. Nah, ini mereka akan bekerja di desa-desa yang ekstrim. Dan kita harapkan ini akan menjadi bagian penting untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di 1-2 ke depan. Ya. Tapi kita sudah berada pada kondisional yang bagus untuk menuju kepada penurunan kemiskinan yang tajam. Jadi kita punya sektor-sektor itu harus kita pahami bahwa ada sektor potensial, ada sektor strategis, dan ada sektor prioritas. Itu harus dikembangkan baik-baik. Prioritas diutamakan, strategis, lalu potensial itu nanti kalau ada waktu dan uang baru kita kembangkan. Iya.
Jadi yang tadi saya sebutkan, yang sementara kita dekati dan kita lakukan untuk percepatan pembangunan itu yang strategis dulu. Setelah itu baru kita lihat prioritas dulu, strategis, baru yang potensial. Jadi kita bekerja itu bertahap ya Bapak Ibu. Iya. Jangan kita tutup mata lalu tinggal logo saja, tapi kita harus melakukan dengan baik dan sesuai dengan klasifikasi yang sudah saya sebutkan. Mau tanya langsung nanti Ibu ya, nanti berikan beliau bicara. Yang ingin saya sebutkan juga bahwa tim ini kita bekerja sama dengan Pak Kepala Bapeda juga, Pak Kaban, dan di statistik itu kita selalu berkoordinasi sehingga pekerjaan kita itu memang sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan yang kita inginkan saja, tetapi apa yang seharusnya dilakukan. Isu kemiskinan terempat itu selalu kan. Padahal tadi Pak Kepala Bapeda bilang bahwa kita starting dari 3. Nah sekarang kita proses untuk turun terus karena daerah lain juga tidak diam. Mereka terus juga berupaya menurunkan tingkat kemiskinannya. Dan saat ini jarak kita dengan yang posisi ke-5 ke-6 itu semakin mengecil. Dan harus ditahu bahwa semenjak Pak Gubernur dilantik ini itu kemiskinan masih 18,12%. Kalau hitungan Maret ya, karena kemiskinan kemarin itu dihitung satu tahun 2 kali. Nah hitungan Maret itu pada saat 2018 itu masih 18,12. Pas 1 tahun Gubernur ini bekerja itu turun jadi 17, sekian. Nah hari ini kita sudah di posisi 16, sekian. Dan kita bergerak terus turun. Dan penurunan itu melampaui beberapa provinsi lain. Bahkan sudah hampir mendekati Gorontalo dan Aceh kalau tidak salah yang di posisi 4 dan 5 itu. Nah, kita berdoa dan kita saling berkolaborasi, bekerja sama. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita sudah bisa menyalip itu.